Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja dan Jam Kerja Standar pada Produksi Lemari Jati. Penulis Emi Hikmawati, Heri Wibowo, dan Naomi P. Batubara. Perkenalkan, nama saya Irfan Kristianto, NIM 122180066. Perkenalkan, nama saya Erika Amanda Fitri, NIM 122-1862. Perkenalkan, nama saya Naurana Ucita, NIM 1221860. Terdapat beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu pendahuluan. PT Fajar Utama Furnishing adalah perusahaan di bidang industri furnitur yang kegiatan utamanya adalah produksi mebel dan objek penelitian yaitu lemari kayu jati tipe K89. Kinerja dari mesin produksi ini sangat bergantung pada kinerja operator, sehingga outputnya merupakan pembagian dari kinerja tenaga kerja dengan waktu standar. PT Fajar Utama ini ingin menganalisis kembali kapasitas yang dibutuhkan untuk memproduksi lemari jati tipe K89 yang efektif dan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan jam kerja standar yang ada. Yang kedua yaitu permasalahan. Sebenarnya PT Fajar Utama ini menerima permintaan dari konsumen yang berbeda-beda. Terkadang terjadi peningkatan ataupun penurunan. Untuk memenuhi permintaan konsumen, tentunya perusahaan harus menyesuaikan produksinya dengan permintaan dari konsumen. Kebijakan produksi perusahaan mengenai kapasitas produksi memang sudah tepat, namun butuh penyesuaian oleh tenaga kerja dalam memproduksi lemari kayu jati. Jumlah dari tenaga kerja per pusat harus disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jadi, semakin banyak permintaan konsumen, maka perusahaan membutuhkan lebih banyak juga tenaga kerja. Selain tenaga kerja, jam kerja standar mesin per pusat kerja yang harus digunakan perusahaan dalam produksi juga harus efisien, sesuai dengan permintaan konsumen. Tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan kapan yang dibutuhkan untuk memproduksi lemari jati tipe K89 yang efektif. Dan yang kedua itu menentukan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk memproduksi lemari jati tipe K89 sesuai dengan jam kerja standar. 4, yaitu metode penyelesaian masalah. Jadi yang pertama itu, data yang diperoleh dan diolah itu yang pertama berdasarkan perhitungan dari peramalan, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah unit yang akan diproduksi pada masa yang akan datang, berdasarkan data permintaan. Yang kedua yaitu struktur kapasitas, menyatakan kapasitas yang tersedia untuk memproduksi sebuah produk. Yang ketiga, perencanaan kapasitas ROCAT atau RCCP untuk menghitung yang dibutuhkan tiap pusat kerja. Yang keempat, perencanaan kebutuhan kapasitas atau CRP untuk menghitung jam kerja standar dan jumlah tenaga kerja. Yaitu pengumpulan data. Nah, di sini itu menggunakan data waktu kegiatan, alat, dan bahan masing-masing tahapan proses produksi. Untuk datanya bisa dilihat pada layar. Ini merupakan tabel lanjutan dari data sebelumnya. Kemudian ini adalah data yang kedua, yaitu data permintaan produk lemari jati. Yang merah merupakan permintaan, kemudian yang biru merupakan bulan ataupun periode. Di penggunaan data, di sini kita menggunakan perhitungan regresi linier, yaitu dengan rumus DT aksen sama dengan A plus PT, di mana A ditemukan hasil sebesar 216,8, kemudian B 4,25. Jadi DT aksen sama dengan 221,05. Kemudian untuk MSE itu sebesar 75,75, itu dibulatkan menjadi 76 menit. Yaitu data untuk mengukur struktur kapasitas dengan waktu tunggu. Yang pertama itu data kumulatif waktu tunggu perakitan, yaitu dari assembly 8 hingga assembly 0. Itu datanya bisa dilihat di layar. Kemudian data kumulatif waktu tunggu proses. Ini sama, datanya bisa dilihat di layar dengan jumlah total sebesar 228,5 menit. Yaitu data ROC Capacity Planning. Di sini tabelnya bersama seperti tabel sebelumnya, di mana ada penambahan jam pada tabel ini, yaitu 36 menit diubah menjadi jam, yaitu sebesar 0,6 dan seterusnya. Dapat dilihat seperti di layar. Ini yaitu perhitungan jumlah jam kerja dan orang berdasarkan assembly. Di
Di sini memerlukan data DT absen itu sebesar pada minggu pertama sebesar 221,05 dan seterusnya hingga minggu ke-48. Kemudian untuk assembly 8 sampai 0 itu mengacu pada tabel data kapasitas waktu tunggu perakitan. Kemudian untuk jumlah jam per tahun, ini merupakan hasil penjumlahan dari minggu pertama hingga minggu ke-48. Berikutnya yaitu jumlah orang per hari. Ini dapat dilihat di layar, diperoleh hasil-hasil seperti itu. Hingga menghasilkan total sebesar 7,29. Ini untuk perhitungan jumlah jam kerja dan orang per komponen kerja. Di sini kita menggunakan data dari DT absen dari minggu pertama hingga minggu 48. Kemudian kita menggunakan data dari tabel RCCB ini di sini. Kemudian dari sini ini mengalihkan dari 221 dikali dengan 0,6. Kemudian untuk jumlah jam per tahun ini didapat dari penjumlahan dari 1 hingga 48. Kemudian untuk jumlah orang per hari ini dapat dilihat seperti tabel dengan total 37,8. Analisis dan kesimpulan. Analisis. Untuk mengetahui peramalan permintaan konsumen dalam penelitian ini, yang digunakan dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi pada masa yang akan datang, melakukan perhitungan regresi linear dengan hasil A sebesar 216,8 dan B sebesar 4,25 yang akan digunakan untuk menghasilkan DT sebesar 221,05. Hasil dari perhitungan DT akan digunakan dalam perhitungan MSE yang akan menghasilkan peramalan permintaan tadi sebesar 76 unit. Lalu, melakukan pengukuran struktur kapasitas dengan waktu tunggu untuk menyatakan kapasitas yang tersedia untuk memproduksi sebuah produk pada masing-masing assembly dan tahapan operasi, yang dapat dilihat atau ditunjukkan pada tabel data kumulatif waktu tunggu perakitan yang berisi ada nama kegiatan, waktu standar, waktu penyelesaian, dan waktu kumulatif. Dalam proses produksi lemari jati K89 menghasilkan total struktur kapasitas dengan waktu tunggu yaitu sebesar 228,5 menit atau 3,81 jam untuk operasi dari pengukuran bahan hingga proses finishing, dan 54 menit atau 0,90 jam untuk assembling 1 hingga 8, sehingga total dari waktu tunggu sebesar 4,71 jam. Untuk selanjutnya, melakukan perhitungan Raw Cut Capacity Planning atau RCCP pada masing-masing operasi produksi lemari dan bagian-bagian lemari yang akan menghasilkan jumlah dan terdapat DT yang akan digunakan pada perhitungan selanjutnya yaitu jumlah jam kerja dan orang setiap komponen pusat kerja. Jadi perhitungan RCCP itu ditunjukkan pada tabel data RCCP. Terus selanjutnya, ada perencanaan kebutuhan kapasitas atau CRP. Digunakan untuk menghitung jam kerja standar dan jumlah tenaga kerja. Sebelum melakukan perhitungan jumlah jam kerja dan orang per komponen pusat kerja, melakukan perhitungan jumlah jam kerja dan orang berdasarkan assembly yang akan digunakan untuk jumlah jam per tahun sebesar 14.012,8. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah jam kerja dan orang setiap komponen pada pusat kerja, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 37,85 yang akan dibulatkan menjadi 38 orang dengan jumlah jam kerja standar 62,99 jam untuk memproduksi lemari jati tipe K89 sesuai permintaan dari konsumen. Kesimpulan. Dari hasil pengolahan data dan penganalisisan data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi lemari jati tipe K89 sesuai dengan permintaan dari konsumen, PT Fajar Utama Furnishing memerlukan tenaga kerja sebanyak 38 orang. Nah, adanya kapasitas saat ini, jam tenaga kerja mesin setiap pusat kerja yang harus digunakan oleh PT Fajar Utama Furnishing pada tingkat produksi yang efisien sesuai dengan permintaan konsumen adalah dengan metode CRP atau perencanaan kebutuhan kapasitas untuk kegiatan perakitan total selama 1 tahun sebesar 62,99 jam standar. Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.